saya Fania Rahmasari, NIM 1906411000129. Kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai osmosis. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah gelas air mineral bekas 5 buah, sendok 1 buah, spidol 1 buah, penggaris 1 buah, talenan 1 buah, dan pisau 1 buah. Untuk bahan yang kita gunakan dalam percobaan kali ini adalah bengkoang, ubi jalar, kentang, air, garam 3 sendok makan, dan gula 3 sendok makan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengupas kulit bengkoang, ubi jalar, dan kentang. Setelah kentang, bengkoang, dan ubi jalar kita kupas, maka sekarang kita potong berbentuk kubus dengan ukuran 1 cm. Setelah itu, tuangkan air ke dalam gelas. Masing-masing gelas harus sama rata. Setelah air dituangkan ke dalam gelas, maka tambahkan 2 sendok makan garam dalam gelas A. Kemudian aduk. Dan tambahkan 1 sendok makan garam ke dalam gelas B. Kemudian diaduk. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula ke dalam gelas C. Setelah itu aduk. Dan 1 sendok makan gula ke dalam gelas D. Dan diaduk juga. Untuk gelas E tidak ditambahi dengan apapun. Di sini sebelum dimasukkan ke dalam larutan garam, larutan gula dan air, tekstur kentang, ubi jalar dan bengkoang adalah keras. Seperti ini. Setelah itu masukkan kentang, bengkoang, dan ubi jalar ke dalam gelas secara bersamaan. Kita tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit, angkat bengkoang, kentang, dan ubi jalar. Di sini perubahan yang terjadi pada gelas A yang pertama kentang. Kentang teksturnya berubah menjadi lembek dan ukurannya berubah menjadi 0,8 cm.
Bengkoang teksturnya juga sama, menjadi lebih lembek dan ukurannya juga berkurang menjadi 0,8 cm. Untuk ubi jalar juga berubah menjadi lembek, ukurannya juga berubah menjadi 0,9 cm. Pada gelas B yang ditambah dengan 1 sendok makan garam, kentang teksturnya juga berubah menjadi lebih lembek dan ukurannya berubah menjadi 0,9 cm. Untuk bengkoang teksturnya menjadi lebih lembek dan ukurannya berkurang menjadi 0,9 cm. Jalar juga sama, dia agak lembek tapi ukurannya juga berubah. Ukurannya berubah menjadi 0,95 cm. Kemudian pada gelas C yang ditambah dengan 2 sendok makan gula. Di sini teksturnya juga sama, agak lembek dan ukurannya juga berkurang menjadi 0,8 cm. Yang bengkoang juga sama, teksturnya lembek dan ukurannya berkurang juga menjadi 0,8 cm. Jalar juga sama, dia agak lembek, ukurannya juga berubah menjadi 0,9 cm. Untuk gelas D yang ditambah dengan 1 sendok makan gula, kentang juga berubah menjadi lebih lembek dan ukurannya berubah menjadi 0,9 cm. Pada bengkoang juga sama, teksturnya agak lembek dan terjadi perubahan ukuran menjadi 0,9 cm. Pada ubi jalar juga sama dan terjadi perubahan ukuran sekitar 0,95 cm. Gelas E yang tidak ditambah dengan apa-apa. Di sini tekstur kentang, bengkoang dan ubi jalar itu tetap keras. Nah, untuk perubahan ukurannya sendiri, pada kentang dia mengalami pertambahan menjadi 1,1 cm. Untuk bengkoang juga sama, mengalami pertambahan menjadi 1,1 cm. Sedangkan pada ubi jalar mengalami pertambahan ukuran menjadi 1,1 cm. Jadi, percobaan tersebut membuktikan proses terjadinya osmosis, yaitu perpindahan molekul dari konsentrasi rendah atau hipotonis menuju konsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel sendiri merupakan membran yang dapat dilalui oleh air. Dari hasil percobaan tersebut, larutan gula dan larutan garam memiliki sifat hipertonis atau konsentrasinya tinggi, sedangkan di dalam kentang, bengkoang, dan ubi jalar memiliki sifat hipotonis atau konsentrasinya rendah. Kondisi tersebut mengakibatkan molekul-molekul yang terdapat di dalam kentang, bengkoang, maupun ubi jalar akan berpindah menuju ke larutan garam ataupun larutan gula, sehingga kentang, bengkoang, dan ubi jalar yang direndam dengan larutan gula dan larutan garam akan memiliki ukuran yang lebih kecil dan teksturnya menjadi lebih lunak.
Hal ini dikarenakan sel-sel yang terdapat di dalam kentang bengkoang maupun ubi jalar telah berpindah ke larutan garam. Kentang, bengkoang, dan ubi jalar yang direndam dengan larutan gula 2 sendok makan ataupun yang direndam dengan larutan garam sebanyak 2 sendok makan memiliki ukuran dan tekstur yang berbeda dengan kentang, bengkoang, dan ubi jalar yang direndam menggunakan larutan gula 1 sendok makan dan larutan garam 1 sendok makan. Karena air yang ditambahkan 2 sendok makan garam ataupun yang ditambahkan dengan 2 sendok makan gula memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada air yang ditambahkan dengan 1 sendok makan gula dan 1 sendok makan garam. Sehingga ukuran kentang, bengkoang, dan ubi jalar yang direndam dengan larutan gula atau garam sebanyak 2 sendok makan memiliki ukuran yang lebih kecil dan tekstur yang lebih lunak daripada kentang, bengkoang, dan ubi jalar yang direndam dengan larutan garam ataupun gula sebanyak 1 sendok makan. Sedangkan pada air memiliki sifat hipotonis atau konsentrasinya rendah, sedangkan dalam kentang, bengkoang, dan ubi jalar memiliki sifat hipertonis atau konsentrasinya tinggi, sehingga molekul-molekul yang terdapat pada air akan berpindah menuju kentang, bengkoang, dan ubi jalar. Hal tersebut mengakibatkan ukuran kentang, bengkoang, dan ubi jalar akan bertambah dan teksturnya menjadi lebih keras. Sekian percobaan osmosis dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.